Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara, di awal lahir Undang-Undang Cipta Kerja, protes terjadi di mana-mana. Kekhawatiran buruh saat itu adalah tentang hak pesangon yang lebih kecil, kemudian cuti yang dipangkas, serta jam kerja yang lebih panjang karena dianggap menguntungkan produksi, dan kekhawatiran banyak pekerja yang direkrut secara kontrak, bukan karyawan tetap. Memang sih hak pesangon ini masuk dalam klaster yang dikeluarkan dari UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2024. Tapi yang Kompas Bisnis bahas kali ini adalah tentang PHK dan penciptaan lapangan kerja. Tahun 2025 menjelang Ramadan, bahkan sampai Ramadan, ancaman PHK masih begitu nyata. PHK di mana-mana. Sesulit itukah menemukan lapangan pekerjaan atau bertahan bekerja sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja? Kita lihat data berikutnya. Jadi saudara, tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kata Kemenko Perekonomian, ini adalah menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, imbalan, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Cita-citanya baik, yaitu memberikan jaminan pekerjaan bagi setiap warga negara. Betul, tingkat pengangguran terbuka yang ada di Badan Pusat Statistik itu turun. Tetapi kalau dibedah datanya, pada tahun 2024 saja 18,4 juta pekerja berusia 15 sampai 24 tahun di Indonesia, 45% diantaranya bekerja di sektor informal. Bahkan ada juga yang menarik saudara, dari kelompok anak muda yang bekerja informal itu lebih dari 60% berstatus pekerja keluarga tak dibayar. Siapa sih yang nggak mau kerja di sektor informal, di sektor formal, gaji dapat, perlindungan hukum juga dapat. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan targetnya mengganda-gandakan investasi hanya antara 2 sampai 3 tahun sehingga lapangan pekerjaan terbuka. Ketika usianya sudah 5 tahun, kenapa justru Indonesia ini menuai badai PHK? Lalu berapa sih rasio investasi terhadap ekonomi Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,4%? Jawabannya cuma 27%. India dan Vietnam bagaimana? Nah, ini sudah di atas 32%. Kita ke data berikutnya yaitu PHK selama bulan Januari sampai dengan Februari di tahun ini, di tahun 2025. Nah, di perusahaan tekstil di wilayah Sumedang ada 700 pekerja yang terkena PHK. Kemudian masih dengan perusahaan tekstil di Cimahi, besarnya ada 270 pekerja. Kemudian perusahaan bulu mata di Garut ada 2.000 pekerja yang kena PHK. Perusahaan sawit di Kalimantan Barat ini sebesar 2.000 juga, angkanya sangat besar. Kemudian di perusahaan jasa pengiriman di Jakarta ada 1.000 pekerja yang terkena PHK. Kemudian kebutuhan rumah tangga di Jakarta atau di sektor kebutuhan rumah tangga atau perusahaan kebutuhan rumah tangga di Jakarta, ini ada 300 pekerja yang terkena PHK. Dan ini yang terbanyak saudara di Jawa Tengah, perusahaan tekstil ada 10.824 pekerja yang terkena PHK. Nah saudara, kalau kita lihat juga bagaimana kemudian tren PHK secara tahunan, 3 tahun terakhir kita lihat datanya, ini angkanya cukup fantastis. Angka ini bukan cuma angka, tapi ini adalah jumlah pekerja yang terkena PHK. Di tahun 2022 ada 25.114 pekerja yang terkena PHK. Kemudian di tahun 2023 naik lagi angkanya menjadi 64.855 pekerja yang terkena PHK. Dan terakhir di tahun kemarin, tahun 2024 kembali naik. Bahkan mencapai 80.000 pekerja yang terkena PHK. Ini didominasi di sektor manufaktur, tekstil, dan alas kaki. Nah saudara, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kabupaten Cirebon ini melakukan aksi unjuk rasa setelah adanya pemutusan hubungan kerja massal pabrik alas kaki Yihong Novatex Indonesia. Unjuk rasa Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kabupaten Cirebon di depan kantor Bupati diwarnai kericuhan pada Selasa 11 Maret 2025. Koordinator Aksi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Suryana, bilang 10 Maret 2025, Yihong Novatex Indonesia telah melakukan PHK sepihak pada sekitar 1.500 pekerja. Setelah terjadinya kericuhan, pemerintah Kabupaten Cirebon menemui perwakilan buruh dan berjanji akan melakukan mediasi dengan perusahaan.
kan PHK sepihaknya Pak. Dan PHK sepihak kita kenapa dia cuma mengelabui kita karena iming-iming public pilot apalah, sementara dia tidak bisa membuktikan itu gitu. Dan harapan kami cuma pengen seluruh karyawan PT Yihong yang jumlahnya 1.000 lebih itu dipekerjakan kembali secepatnya. Cukup banyak di PT Yihong, informasi dari teman-teman pekerja tuh sekitar 1.126. Tapi kita lihat juga data di BPJS-nya, data di kami juga, ada berapa pekerja sebetulnya, dan mungkin kita juga konfirmasi juga ke pihak manajemen seperti apa sih yang terjadi di sana. Usai jeda, Kompas Bisnis akan kembali masih dengan ancaman badai PHK dan efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Tetaplah bersama kami.